Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyibur Ali Wafa Sumenep. Qala Allah Ta'ala qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kemarin sampai pada Aibi Muhammadin wa ashabihi bima nudhiru lahum minal Islam. Sampai sini ya. Lanjut. Wa sababu nuzuli hadhil ayati, dan sebab turunnya ayat ini, maruya, adalah apa yang diriwayatkan, anna abdallah ibni Ubay ibni Salul raisal munafiqina wa ashabahu ja'ahum nafarun minas sahabati liyansahuhum faqala liqaumihi unduru kaifa arudtu haula'i sufaha'i ankum. Nah, sampai sini ya. Yaitu sebab turunnya ayat ini adalah apa yang diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu kepala, ketua, pemimpin orang-orang munafik dan teman-temannya. Nah, jadi anna di sini Abdullah wa ashabahu. Nah, di sini ya. Isim annanya Abdullah, Raisa ini sebagai penjelas dari Abdullah ini, dan kemudian wa ashabahu ini menjadi isim anna yang kedua. Ja'ahum nafarun. Nah, ini khobar annanya jumlah fi'liyah. Jadi ini fi mahal rofa ya. Ja'ahum nafarun, telah datang pada mereka orang-orang munafikin itu sekelompok dari para sahabat Nabi. Untuk apa? Lian sahuhum, untuk menasihati mereka. Jadi kedatangan para sahabat itu untuk menasihati orang-orang munafik. Karena kenapa? Orang-orang munafik itu kan aslinya mereka menampakkan keislaman, tapi ya karena Nabi sudah tahu, namanya Nabi Muhammad kan pasti tahu ya, mendapat bocoran dari Allah. Nah, apalagi tingkah laku mereka nggak jelas. Maka Nabi mengutus para sahabat juga untuk membantu menasehati mereka. Faqala liqaumihi, maka datanglah liqaumihi, maka faqala, maka berkata siapa tadi? Abdullah. Berkatalah Abdullah tadi liqaumihi, kepada kaumnya, itu teman-temannya yang munafik itu. Unduru, lihatlah kalian semua, kaifa aruddu, bagaimana aku membalikkan atau memulangkan haula is-sufaha, haula is-sufaha ankum. Ini posisinya maf'ul bih ya. Lihatlah kalian semua bagaimana aku memulangkan mereka, orang-orang bodoh itu. Jadi Abdullah menggelari para sahabat itu as-sufaha, angkum, dari kalian semua. Jadi dia dengan PD-nya Abdullah ini menyampaikan kepada teman-temannya segolongan munafik itu, lihatlah bagaimana aku bisa memulangkan mereka dari kalian. Falamma laquhum, maka ketika
eee, ini lakuhum bisa subjeknya subjeknya munafik bertemu dengan para sahabat atau sebaliknya ya, karena yang datang kan sahabat. Maka ketika para sahabat menemui mereka yaitu orang-orang munafik, akhadha biyadi Abi Bakrin Siddiq. Akhadha bi ini menyalami ya, menyalami pokoknya menyambut menyambut, siapa yang menyambut Abdullah bin Ubay ini? Abdullah bin Ubay menyambut Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Ubay tadi, "Marhaban bis Siddiq wa Syekhil Islam." Selamat datang pada yang selalu jujur. Kan Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq ya. Nah, marhaban, selamat datang kepada As-Siddiq, orang yang selalu jujur, wa Syekhil Islam, dan syekhnya Islam. Nah, karena kita tahu orang Islam yang paling pertama dari umat-umatnya Nabi, dari golongan orang dewasa adalah Abu Bakar, yang paling pertama masuk Islam. Tsumma akhadha biyadi Umar bin Khattab. Kemudian setelah Abu Bakar, Abdullah bin Ubay ini juga menyambut Umar bin Khattab. Maqala, dan berkatalah Abdullah bin Ubay, "Marhaban bil Faruq al-Qawi fi dinih." Selamat datang pada Al-Faruq, gelarnya Umar Al-Faruq, orang yang bisa membedakan antara hak dan batil. Al-Qawi, yang kuat. Kita tahu Umar sangat kuat, yang mana orang-orang Quraisy itu keder gentar dengan kekuatan Umar itu. Fitinihi, di dalam agamanya. Nah, tidak hanya kuat fisik, tapi kuat keimanannya. Nah, Umar sendiri kan mantan kafir, kemudian masuk Islam, yang mana Islamnya itu benar-benar dapat hidayah, dan dari situ kemudian memperkuat Islam. Summa akhadha biyadi Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Abu Bakar, setelah Umar, Abdullah bin Ubay kemudian menyalami Ali bin Abi Thalib. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Ubay, "Marhaban bibni ammin Nabi wa sayyidi Bani Hashim." Selamat datang pada anak pamannya Nabi dan pemimpin Bani Hashim. Nah, jadi Ali kan anak pamannya Nabi ya, alias sepupu. Jadi Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu kan pamannya Nabi. Abi Thalib ini saudaranya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, saudara kandung. Nah, ini salah satu gelar yang biasa disebut untuk Ali, Ibnu Amin Nabi. Walaupun sebenarnya Ibnu Amin Nabi itu ya banyak, diantaranya ya Ja'far juga saudaranya Ali, kemudian ada beberapa yang lain. Itu. Kemudian Wasayyid Bani Hashim, pemimpinnya Bani Hashim. Nah, tentunya selain Nabi Muhammad ya, di Bani Hashim kan klan kabilah terkenal di dalam suku Quraisy di Mekah, yang mana tokoh-tokoh Bani Hashim pasti sangat terhormat sekali. Faqala lahu Ali. Nah, setelah itu maka berkatalah kepada Abdullah itu Ali. Ali itu berkata ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Abdullah, ittaqillaha wa la tunafiq." Wahai Abdullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan jadi orang-orang munafik. Jangan ada sifat nifak di hatimu. Faqala lahu, "Mahlan ya Abul Hasan." Nah, maka kemudian si Abdullah bin Ubay ini menjawab pada sarannya Ali tadi. Mahlan ya Abul Hasan, inilah aku hada.
wallahi illa li'anna imanana ka imanikum. Nah, bahasanya apa ya? Hei Abu Hasan, bapaknya Hasan ya, Ali kan punya putra namanya yang tertua itu Hasan. Sama seperti Jawa, panggilannya itu "Hai anaknya", pasti anaknya yang pertama itu sebagai julukan ayahnya. Kalau anaknya namanya, misalkan aslinya namanya Pak Parjo, misalkan anaknya itu namanya Budi, nanti panggilannya, "Eh, Bapak Budi" atau Pak Budi, seperti itu. Sama Ali juga di tradisi Arab juga sama, Bapak Hasan, sesungguhnya aku itu enggak berkata tidak berkata ini demi Allah kecuali bahwa sesungguhnya iman kami itu seperti iman kalian. Nah, jadi ngeles dia. Abdullah bin Ubay ini ngeles statusnya itu di depan Ali, dia berkata, "Oh, saya ini loh beriman, imannya kami kayak iman kalian itu." Seperti itu klaimnya, ngelesnya seperti itu. Tsumaftaraku, eee, faqala Ibnu Ubay li ashabihi. Nah, setelah semaftaraku, setelah mereka itu berpisah, para sahabat itu, faqala Ibnu Abi Ubay, berkatalah Abdullah bin Ubay li ashabihi kepada para sahabatnya. Dia berkata apa? Kaifa ra'aitumuni fa'altu, fa idza ra'aitumuhum faf'alu misla ma fa'altu. Nah, bagaimana kalian semua melihatku tadi? Nah, yang aku lakukan tadi, bagaimana? Nah, kalau kalian itu melihat mereka, maka lakukanlah seperti yang aku lakukan tadi. Caranya seperti itu. Nah, ngelesnya seperti itu. Biar kalian selamat, biar kalian aman. Fa'asnau alaihi. Nah, teman-temannya orang-orang munafik itu pada memuji, akhirnya memuji Abdullah bin Ubay itu, waqalu, dan mereka berkata, lam nazal bi khairin ma ishtu fi ma ishta, ya, la, lam nazal bi khairin ma ishta fina. Nah, lam nazal ini biasanya kata yang sering digunakan la yazalu atau mazala. Nah, di sini kalimat dipakai adalah lam nazal bi khairin. Nah, tidak selesai-selesai, istilahnya apa? Berarti ya kita akan selalu dalam kebaikan. Kami akan selalu dalam kebaikan selama engkau hidup di antara kita. Nah, ini pujiannya mereka kepada si dedengkotnya munafik itu, pemimpinnya yaitu Abdullah bin Ubay itu, karena melihat triknya yang dikatakan mereka itu hebat itu ngelesnya. Wah, pokoknya kami ini pasti jadi kondisinya aman-aman aja. Kondisinya kami baik-baik saja selama engkau hidup di antara kita ini. Nah, seperti itu. Faraja'al muslimuna, maka kembalilah orang-orang Islam yang tadi, seperti Abu Bakar dan kawan-kawannya tadi, ilan Nabi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhbaruhu bidzalika, dan mereka mengabarkan itu, peristiwa tadi itu yang dialami mereka eh, kepada Nabi. Fanazalati al-ayah, maka turunlah al-ayah. Jadi turun ayat tadi. Yang turun ayat yang mana? Yang dari pembahasan kemarin itu, yaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, ini sebab turunnya ayat adalah cerita tadi. Ketemunya orang Islam menasihati orang munafik, sementara oleh Abdullah bin Ubay itu dia ngeles caranya kayak tadi itu. Nah,
kemudian turut ayat yang seperti itu. Untuk dalam rangka Allah memberitahukan trik-triknya orang-orang munafik seperti itu. Dijelaskan oleh Allah sedetail-detailnya. Nah, lanjut, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u, Allah itu bergurau terhadap mereka, bercanda atau bergurau terhadap mereka, ay yujazihim bistihzaihim. Maksudnya Allah yastahzi'u itu maksudnya apa? Maksudnya Allah membalas mereka, orang-orang munafik itu, sebab gurauan mereka itu, sebab pranknya mereka itu, li'annal istihza'a, karena sesungguhnya ngeprank itu, sesungguhnya candaan gurauan yang seperti itu, la yajuzu 'alallahi ta'ala, tidak jaiz, tidak boleh atas Allah yang maha luhur, min haitsul haqiqati, dari arah kenyataan, faktualnya. Allah gak pantas bergurau seperti itu. Tidak pada, apa, sifat dzatiyahnya. Li'annahu mim babil abasi, karena sesungguhnya gurauan istihza yang seperti itu termasuk dari bab yang sia-sia, termasuk suatu hal yang penuh kesia-siaan. Lah ngapain Allah, Tuhan yang maha luhur, yang maha kuasa, kok butuh seperti itu. Nah, jadi maksud dari Allah yastahzi'u bihim, yaitu Allah membalas tindakan istihza orang-orang munafik itu. Nah, caranya membalas gimana? Nah, di sini Ibnu Abbas menjelaskan. Qala Ibnu Abbasin, berkatalah Ibnu Abbas, yuftahu lahum babul jannah, dibukakan kepada mereka, untuk mereka orang-orang munafik itu, pintu surga. Kemudian fa'idan tahau ilaihi sudda anhum. Nah, ketika mereka telah sampai ke pintu surga itu, mereka orang-orang munafik telah berdiri ngantri di depan pintu surga yang telah dibuka tadi, sudda anhum, tiba-tiba ditutuplah pintu itu, waruddu ilan nari, dan dikembalikanlah mereka ke neraka. Nah, jadi Ibnu Abbas menjelaskan bagaimana Allah bercanda atau ngeprank orang-orang yang munafik itu, ya cara ngepranknya seperti ini. Allah membuka pintu surga. Nah, orang munafik kan bersemangat itu. Wah, ayo ya masuk 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 masuk. Sudah segolongan munafik itu sudah sampai depan pintu, tiba-tiba pintu surga ditutup. Mereka tidak hanya itu, dikembalikan, diseret menuju neraka, fidarkil asfali minan nari, kalau bahasa di juz yang lain itu, di dalam neraka yang paling paling bawah, kerak neraka istilahnya seperti itu, yang paling panas. Walam yaqulillahu azza wa jalla mustahzi'un bihim. Nah, ini yang harus diketahui. Di sini kan Allah menggunakan redaksi yastahzi'u, ya. Yastahzi'u menggunakan fi'il mudhari yang kita tahu faedahnya adalah menunjukkan waktu yang hadir wal mustaqbal, waktu yang kini dan yang akan datang. Nah, Allah tidak menggunakan redaksi isim masdar, isim fa'il, mustahzi'un kan tidak dipakai. Kenapa? Jadi Allah tidak berkata menggunakan istilah atau redaksi mustahzi'un bihim, qasdan ila istimraril istihza'i, sebagai maksud atau maksudnya itu kepada berlangsungnya atau terus-menerusnya istihza itu, istihzanya yang dibuat oleh Allah itu berlangsung terus-menerus, wa tajaddudihi, tidak hanya terus-menerus tapi juga selalu diperbarui, waktan fa waktan, dari waktu ke waktu. Nah, jadi selama kok ada
orang munafik tidak hanya konteksnya pada masa hidupnya Nabi, pokok dari masa itu sampai hari kiamat, Allah akan terus yastahzi'u bihim. Nah, tidak hanya kepada Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, tapi siapapun orang yang punya sifat nifak, Allah akan istihza, Allah akan ngeprank mereka. Kalau versi Ibnu Abbas dengan cara yang tadi, itu di akhirat ya, nge itu. Nah, jadi tandanya yastahzi'u ini memberi faedah keberlangsungan atau terus-menerusnya dan terus diperbarui. Eee, Kalau bahasa sumber daya itu yang terus diperbarui, renewable resources, yang selalu diperbarui nggak habis-habis dari waktu ke waktu. Nah, karena apalagi ini konteksnya tadi kata Ibnu Abbas sampai di akhirat itu di-prank. Jadi kalau di tafsir sebelumnya Allah membuka aib orang munafik itu di dunia, diberitahukan kepada Nabi dan di akhirat juga mendapat balasan yang luar biasa, luar biasa jeleknya ya. Wa yamutuhum, dan memanjangkan mereka. Apa maksudnya? Hiluhum, maksudnya adalah memberi mereka waktu, memberi tenggang waktu, membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam tindakan keterlaluan mereka yang melewati batas itu. Ain dolalihim, maksudnya adalah kesesatan mereka. Jadi Allah membiarkan mereka dalam kesesatan atau keterlaluannya mereka itu, eee, tidak dikasih peringatan, enggak ya, dibiarkan saja. Wa aslut tughyani mujawazatul haddi. Nah, asli dari tughyan, istilah tughyan itu adalah mujawazatul haddi, melewati batas. Nah, ya togo, ya togo, ya togo, tughyan, tughyanihim ini adalah melewati batas. Wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun ayatahayyiruna fil baqa'i 'alal kufri. Nah, artinya ya'mahun di sini adalah maksudnya yatahayyaruna, mereka saling bingung atau selalu bingung fil baqa'i 'alal kufri. Dalam posisi mereka itu kekal atas kekufuran. Nah, jadi mereka itu eee, dalam kekufurannya mereka, sifat asli mereka kan kufur, cuma nampaknya aja Islam. Nah, mereka itu kebingungan di dalam haliah mereka kufur itu, keadaan mereka kufur itu. Wa tarkihi ilal imani. Dan juga meninggalkannya kepada iman. Mereka bingung antara mau tetap atas kondisi kekafiran atau mau meninggalkan kekafiran itu mau beriman. Nah, jadi posisi yang dimaksud ya'mahun ini adalah sebenarnya hati mereka itu ragu-ragu. Mereka mau terus seperti itu aja, mau tetap mengkafirkan ajaran Islam, atau mau meninggalkan kekafiran itu menuju iman yang sebenarnya. Tapi mereka istilahnya nggak mau kemana-mana. Maka istilahnya di sini adalah ya mahun, selalu bingung seperti itu. Nah, jadi orang munafik itu ya cirinya ya mahun ini kalau dalam konteks ayat di sini. Nah, mereka nggak ke sana, nggak ke sini. Pada dasarnya hati mereka ya ingin ke salah satunya, tapi ternyata realitanya nggak seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab.